Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Didi. Nah, di sini aku mau ngelanjutin lagi untuk beberapa video yang lalu ya tentang teori bahasa dan otomata. Jadi untuk lanjutannya kemarin kan aku sudah bahas tentang apa sih itu otomata. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang finite automata. Jadi bisa dibilang kalau finite automata itu adalah automatization yang hingga atau terbatas. Seperti apa sih itu? Oke, nanti akan aku kupas lebih dalam lagi ya. Lanjut. Nah, di slide ini ada beberapa penjelasan terkait finite automata. Jadi finite automata itu biasa digunakan untuk recognize pattern atau untuk mengenali sebuah pola. Pola seperti apa sih? Nah, kalau kita belajar teori bahasa dan otomata, nah pasti itu pola adalah berhubungan dengan string atau berhubungan dengan karakter. Selanjutnya, finite automata itu sendiri adalah finite collection of state with transition rule. Jadi itu sebuah kumpulan dari state yang terbatas dengan ada beberapa aturan transisi yang diambil dari satu state ke state yang lainnya. Ada yang bilang juga finite automata itu dikenal sebagai regular language atau bahasa yang regular. Ada juga orang bilang bahwa finite automata itu sama dengan DFA. Apa sih itu DFA? Mungkin nanti kita akan bahas lagi ya di slide selanjutnya. Nah, finite automata itu sendiri itu mengambil string dari simbol yang dimasukkan dan mengubahnya menjadi sebuah state secara terus menerus ya. Ketika simbol itu ditemukan, maka transisi akan terjadi. Jadi nanti bisa dibilang kayak proses pengenalan kata ya, pengenalan kalimat. Kalau kalian masuk di data science itu mungkin ada yang berhubungan dengan kosakata atau analisa data ya, mungkin ya, analisa data string ya. Aku lupa juga istilahnya apa ya, nanti aku coba cari ya. Selanjutnya finite automata itu sendiri punya dua state. Jadi state yang pertama adalah accept state atau state yang direstui atau setujui. Selanjutnya adalah reject state atau state yang ditolak. Ketika input string itu diproses dan dia berhasil atau sukses, maka proses automata itu mengalami yang namanya final state dan kemudian itu akan di accept state-nya. Jadi seperti itu. Nah, dalam finite automata sendiri ada 5 tuple collection. Bisa kalian lihat di sini. Ada Q, ada tanda sigma, ada Q0, ada F, dan ada yang terakhir ini tuple ya, atau apa istilahnya aku lupa. Namanya disebut dengan transition function. Nah, untuk Q itu sendiri adalah set dari finite automation yang state dari set yang terbatas ya, atau finite state. Yang selanjutnya ada sigma adalah simbol dari finite state-nya, terus yang Q0 ada initial state, yang terakhir adalah final state, yang terakhir adalah transition function-nya. Nah, finite automata itu sendiri bisa dipresentasikan oleh input tab dan finite control. Nah, dimana nanti kalau kalian belajar tentang finite automata model ini, kalian akan mendengar istilah ini. Yang pertama adalah input tab. Input tab itu adalah linear tab yang mempunyai beberapa angka atau beberapa nomor yang ada dalam sebuah sel. Setiap simbol inputkan itu tersajikan atau terdapat di dalam setiap sel. Yang selanjutnya adalah finite control. Ini kalau dari namanya itu berarti dia tujuan untuk mengontrol atau memberikan batasan kepada step yang selanjutnya. Jadi nanti pada saat ada step A masuk, step B nanti akan diapain. Nah, itu adalah tujuan dari finite control, memberikan kontrol pada step yang akan terjadi. Nah, biasanya ini dalam step reader if. Jadi kalau misalkan ini contoh utamanya itu untuk tab ya, tab reader itu tab. Jadi dia membaca dari kiri ke kanan, dan pasti akan membaca dari simbol yang ada. Gitu. Jadi kalau tab reader itu, kalau misalkan kalian pernah, mungkin tab recording itu sudah nggak ada lagi ya untuk saat ini ya. Jadi kalau kalian lihat tab recording itu kayak ada pita-pita. Nah, itu bisa dibilang adalah implementasi nyata dari finite automata model, karena
serekaman itu akan terisi sebanyak pita yang ada di situ. Jadi bisa dibilang adalah implementasi dari Finite Automata model gitu. Nah, ini adalah contohnya atau model-modelnya Finite Automata general secara umum. Jadi nanti di sini ada inputnya dari I1 sampai IN. Terus selanjutnya di sini ada proses automata. Automata ini mencari state yang kira-kira apa sih state yang diterima, apa sih state yang ditolak. Nah, selanjutnya di sini akan muncul outputnya. Jadi nanti dari sini ada proses. Oh, ternyata state ini terima. Oh, jadi outputnya seperti ini. Oh, ternyata state ini terima. Jadi outputnya seperti ini, seperti itu. Contohnya, sini aku cari contoh kemarin. Nah, ini misalkan ada stepnya adalah A B C A B B A. Dimana di sini ada finite controlnya. Dia akan berhenti sampai mana sih finite controlnya? Nah, misalkan di sini dia akan berhenti atau membaca pada simbol A. Itu adalah contoh automata model. Nah, untuk representasi dari Finite Automata itu sendiri, itu sering direpresentasikan dalam bentuk graf. Jadi kalau kalian sering melihat graf, nah itu contoh nyatanya dari Finite Automata model. Jadi graf itu kan ada batasannya ya, silsilah itu kan ada batasannya. Nah, itu disebut dengan Finite Automata model juga salah satu representasinya. Di mana nodes itu atau daun dalam graf itu disebut dengan states. Arc atau arah itu mengindikasikan adalah transisi dari state. Dan terakhir kita label penamanya di situ adalah menjelaskan bahwa arc itu terjadi gara-gara transisi yang ada di dalam state itu sendiri. Nah, itu. Jadi itu adalah representasi dari graph untuk Finite Automata model. Nah, ini contohnya kalau kita lihat kalau kita masukkan dalam bentuk graph ya. Di sini dia pengen mencari istilah ing, not E or G, berarti dia not E or G, berarti dia pengen mencari apa ya ini? Oh, dia pengen mencari kata melengkapi kata nothing ya. Nah, di sini saw in. Nah, jadi state-nya seperti ini ya. Dari start awal adalah nothing. Terus di sini dia membaca I, habis itu dia saw I, terus dia saw in, dia menggabungkan kata, dia menggabung in. Jadi not. Nah, pertama adalah not E or G. Jadi dia kata awalnya adalah not. Nah, di sini dia pengen pengen merecognize string yang berakhiran ending ing dalam suatu kalimat, suatu string ya. Jadi misalkan di sini apakah string ini akhirannya ing? Nah, di sini dia ngecek. Yang pertama dilakukan pengecekan adalah i. Oh, apakah ada i-nya di sini? Oh, ternyata ada. Kalau misalkan ada, dilanjut ke sini. Oh, ada in. Dia apakah ada in dalam sini? Oh, ternyata ada. Kalau misalkan ada, dia akan lanjut ke ing. Oh, ternyata dia ada ing di belakang. Berarti dia adalah suatu string yang berakhiran dengan kata-kata ing, seperti itu ya. Nah, ini kalau di data science itu aku lupa ya nama itunya ya. Apa ya istilahnya ya, kalau nggak salah ada ilmunya gitu ya, lupa, mungkin akan aku cari tahu ya. Ini bagus banget sih untuk pengenalan kata, pengenalan pola kalimat. Jadi biasanya kalau kalian pengen cari tahu istilah-istilah, pengen cari tahu nih orang ini ngomongnya kasar atau enggak, nah itu kita bisa menggunakan automata recognition ya, atau bisa dibilang Finite Automata model itu. Selanjutnya, ini contohnya misalkan dia pengen recognize kata-kata then. Kira-kira dari suatu string itu benar nggak dia memiliki kata then? Nah, misalkan di sini kita contohnya then aja string yang kita masukkan, maka kita lihat state-nya. Apakah dia memiliki kata T? Apakah dia memiliki kata H? Kalau misalkan iya, dia masuk ke the. Kalau misalkan iya, berarti dia masuk ke N. Maka dia final state. Nah, di sini pertama state-nya adalah start state. Nah, state ini stringnya apa sih? State-nya ada transisi itu biasanya di sini. State-nya intermediate state di sini, itu intermediate. Yang terakhir adalah final state. Biasanya diakhiri dengan tanda bulat-bulat double ini ya. Ini ya. Nah, ini sama. Nah, Finite Automata model itu dibagi dua. Yang pertama DFA dan NFA. Nah, DFA ini yang tadi sudah aku jelasin ya. Jadi kurang lebih untuk Finite Automata model itu hampir sama dengan DFA. Selanjutnya adalah non deterministic Finite Automata, ini yang tidak berhubungan, mungkin lebih agak ada perbedaannya mungkin ya.
nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi dibagi dua, yang pertama DFA dan NFA, di mana DFA adalah deterministik finite automata dan NFA adalah non-deterministik finite automata atau NFA. Nah, DFA itu sendiri itu berhubungan dengan perhitungan yang finite automata. Jadi bisa dibilang FA sama dengan DFA, itu sudah aku bilang di slide awal tadi ya. Nah, untuk deterministic reverse-nya dari DFA itu dia berdasarkan keunikan dari komputasi. Jadi dia mencari data-data yang unik. Selanjutnya dalam DFA itu setiap mesin atau setiap algoritma itu berjalan step by step. Jadi secara partikular sesuai input karakter yang ada. Nah, DFA itu tidak mengizinkan, tidak memperbolehkan adanya pergerakan yang nol atau tidak ada pergerakan yang istilahnya pergerakan diloncatin. Nah, itu gimana sih caranya? Nanti kita akan bahas mungkin di video selanjutnya. Selanjutnya untuk NFA, nah bedanya cuma di sini aja sih, dia dapat menerima yang namanya null movement. Jadi untuk pergerakan yang nol itu diterima sama dia. Biasanya dia untuk transmit any number of state to particular issues, transmit any number of state. Jadi dia bisa melakukan state yang berbagai macam ya. Nah, seperti itu, namanya juga non deterministik. Nah, ini ada beberapa poin terkait DFA dan NFA. Jadi setiap DFA itu pasti NFA. Jadi kalau kita menggunakan metode DFA itu berarti kalau kita menggunakan NFA berarti hasilnya pasti sama. Tapi kalau dibalik, kalau NFA kita masukkan misalkan stringnya emang khusus untuk NFA, tapi kita masukkan ke DFA itu tidak bisa. Selanjutnya ada there can be multiple final state in both NFA dan DFA. Jadi mungkin ada beberapa state yang multiple, ada yang lebih banyak mungkin antara NFA dan DFA. Misalkan DFA itu memiliki state untuk ini adalah 5, tapi pada saat menggunakan NFA berarti state-nya bisa lebih 2 kalinya, mungkin 10 gitu. Nah, biasanya untuk DFA itu biasanya digunakan untuk lexical analysis. Jadi biasanya untuk deteksi analisis leksikal dalam compiler. Selanjutnya untuk yang NFA itu biasa lebih ke theoretical concept gitu ya. Nah, ini ada beberapa tambahan referensi dari materi ini. Jadi untuk selanjutnya mungkin aku akan menjelaskan ya tentang DFA ataupun NFA. Jadi gimana caranya nanti kita memakai DFA atau NFA. Itu. Nah, untuk implementasinya kalian bisa cari sendiri ya di Google, banyak banget ya infonya. Di sini aku mau menjelaskan beberapa poin aja. Mungkin itu aja sih untuk finite automata ini, terkait tentang teori bahasa dan automata. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.